Ada berapa kasus dalam bahasa Rusia? Bagi kawan-kawan yang sudah pernah belajar bahasa Rusia di kampus atau di kursus bahasa Rusia, mungkin akan menjawab 6 kasus. Именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный падеж. Atau jika dalam istilah bahasa Indonesianya kita menyebutnya kasus nominatif, genitif, datif, akusatif, instrumental, dan kasus preposisional. Tapi bagaimana dengan ungkapan Боже мой? Masuk ke kasus manakah ini? Atau mengapa pada kata lies pada ungkapan guliat в лесу memiliki akhiran u? Padahal di kasus preposisional biasanya akhirannya y seperti в парке, в городе, на улице. Dan mengapa kita mengatakan dua stula bukan stuliev seperti bentuk jamak lainnya pada kata пять стульев, шесть стульев? Pernahkah juga kalian mendengar ungkapan seperti выпить чаю, дай мне хлеба, не имеете права, пошел в летчики? Apakah ada yang aneh pada kata-kata ini? Meski sekilas tampak janggal secara tata bahasa umum, tapi ungkapan-ungkapan ini bukanlah kesalahan tata bahasa. Bentuk-bentuk seperti ini bahkan digunakan dalam percakapan sehari-hari. Fenomena-fenomena ini bukan sekadar pengecualian dalam tata bahasa Rusia, tapi rahasianya adalah karena bahasa Rusia sebenarnya punya lebih dari 6 kasus, atau lebih tepatnya lagi, dulunya dalam bahasa Rusia kuno ada 15 kasus. Tapi seiring berjalannya waktu, 9 kasus diantaranya perlahan menghilang. Meski begitu, jejaknya masih tersisa dalam percakapan sehari-hari sampai hari ini. Meski kasus-kasus ini memang dianggap bukan kasus utama dan tidak diajarkan di buku-buku ajar bahasa Rusia. Saya akan membahas secara singkat beberapa kasus peninggalan bahasa Rusia kuno di luar 6 kasus yang wajib dipelajari ketika kita mempelajari bahasa Rusia. Звательный падеж atau kasus vokatif. Kasus ini digunakan untuk sapaan atau panggilan yang kita dapat temukan dalam teks-teks liturgi gereja atau teks-teks religius. Bahasa gereja Slavia tua mewarisi bentuk seperti Bože, Tuhan, Otče, Bapa, Druže, sahabat, kняже, pangeran. Namun dalam percakapan di luar konteks religi, kasus vokatif berevolusi menjadi bentuk baru yang sangat hidup. Misalnya pada pemotongan nama dengan intonasi sapaan atau panggilan, seperti dalam film Soviet berjudul Lubov i Golubi. Jika ada yang tahu, kawan-kawan, ada panggilan yang terkenal, Lyud, Alyud, atau contoh yang lebih sederhana seperti panggilan Mam, Pap, Vanyush, Kol, Kat, Saj, Len, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh bentuk-bentuk kasus vokatif. Lalu bagaimana dengan kasus-kasus misterius lainnya? Ini akan dibahas di video selanjutnya.